Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan solehah kelas 2 di Ponegoro dan Tukumar? Bertemu lagi di pembelajaran tematik kelas 2 bersama Bu Nisa dan Bu Nur. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi dengan pembelajaran tematik masih di buku yang sama, buku tema 2G. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah, hari ini kita sudah masuk di subtema 4. Di subtema 4 ini, sebelum kita bahas materi yang ada di subtema 4, Bu Nisa mau mengingatkan lagi nih, ada materi tentang kata sapaan. Kata sapaan itu apa ya? Nah, ternyata sudah ada juga waktu itu di subtema 2. Sekarang coba yuk kita lihat-lihat lagi yuk di halaman 72. Nah, di halaman 72 ada tentang kata sapaan. Apa sih itu kata sapaan? Nah, kata sapaan kata yang digunakan untuk menegur sapa orang yang diajak berbicara atau menggantikan nama orang. Nah, contohnya nih, bagaimana sih contohnya? Pertama, kata sapaan itu bisa berupa nama diri. Contohnya seperti nama Hana, Farah, dan Mutia, dan nama kamu sendiri misalnya. Nah, selain nama diri, kata sapaan juga termasuk istilah kekerabatan nih yang kedua. Contohnya, seperti ketika kamu memanggil bapak, ibu, paman, bibi, adik, kakak, mas, dan abang. Nah, contoh lainnya, yang ketiga, kata sapaan juga bisa berupa gelar kepangkatan, profesi, ataupun jabatan. Contoh, ketika kamu memanggil ke Bu Nisa dengan sebutan guru, atau ketika kamu berobat, memanggil dokter, atau ketika kamu bertemu Pak Lurah, Pak Camat, ada juga contohnya kapten dan profesor di sini. Nah, yang keempat, contoh kata sapaan yang berbentuk kata nama. Contohnya nih, kalau di dalam dongeng suka kita baca ada kata nama tuan, nyonya, ataupun nona. Nah, selain kata nama, ada juga yang namanya kata nama pelaku. Contohnya maksudnya nama pelaku itu sebutan. Misalnya kamu sebagai penonton, peserta, pendengar, dan hadirin. Nah, yang terakhir kata sapaan sebagai kata ganti orang kedua. Contohnya disebutnya dengan Anda ataupun juga bisa pakai beliau di sini tambahannya ya. Nah, di sini penggunaan kata sapaan bisa juga terikat pada adat istiadat ataupun adat kesantunan serta situasi dan kondisi percakapan. Nah, cara penulisan kata kekerabatan untuk kata sapaan itu harus pakai huruf kapital. Misalnya nih, kamu lagi ditanya sama orang lain, dia tanyanya seperti ini. Adik naik ke kelas berapa? Nah, adik di sini kita tuliskan pakai huruf kapital, huruf awalnya. Sebagai tanda dia berupa kata sapaan. Yang kedua, hari ini kapten bertugas di mana? Nah, di sini yang kata sapaan yang mana nih? Yang kapten, dan kaptennya itu K-nya kita pakai huruf kapital. Kalau yang hari kenapa ya pakai huruf kapital juga H-nya? Karena dia merupakan awal kalimat, awal kata biasanya pakai huruf kapital juga. Ingat-ingat ya. Nah, yang ketiga contohnya, mengapa ayah tidak pergi ke kantor? Nah, di sini kata sapaannya berupa kata ayah. Nah, di sini ada 3 contoh kalimat tanya yang memakai kata sapaan. Kata sapaan itu tidak harus kalimat tanya ya. Nah, contohnya nih, kita mau membuat kalimat dengan pakai kata sapaan. Yang pertama, nama diri. Di sini contoh kalimatnya misalnya adalah Bu Nisa mengajar kelas 2 Tuku Umar. Nama dirinya di sini siapa?
Bu Nisa di sini sebagai kata sapaannya. Nah, yang kedua contoh kalimat sebagai istilah kekerabatan. Contohnya misalnya, paman datang dari desa ke rumahku. Di sini contoh kata sapaannya apa? Istilah kekerabatan? Betul, paman. Nah, yang ketiga contoh kata sapaan untuk gelar kepangkatan. Contohnya misalnya, Bu Guru mengajari murid-murid melalui virtual. Nah, di sini gelar kepangkatan yang dipakai adalah guru. Contoh untuk yang kata nama. Kata namanya contohnya seperti, mengapa Tuan tidak datang ke tempat itu? Di sini kata sapaan yang dipakai adalah Tuan. Jadi bisa pakai kalimat tanya juga ya. Lanjut, kalau yang untuk contoh nama pelaku, hadirin sekalian dimohon untuk berdiri. Nah, contoh ini nama pelaku yang dipakai adalah hadirin. Hadirin itu biasanya digunakan pada saat ada acara-acara ya, kata sapaannya. Yang terakhir, contoh untuk kata sapaan, kata ganti orang kedua. Bagaimana cara Anda menuliskan kalimat itu? Nah, di sini yang dipakai adalah kata sapaan Anda. Betul. Jadi, ketika menuliskan kata sapaan, kita pakai awal katanya huruf kapital. Sampai sini sudah paham? Oke. Nah, kalau sudah mengerti, nanti yang di halaman 72 itu kalian tulis lagi contoh kalimatnya dengan buatan kalian sendiri ya. Tadi Bu Nisa sudah mencontohkan. Coba kalau kamu buat sendiri bagaimana? Kalau untuk kata sapaannya bebas, kamu pilih yang mana. Yang penting sesuai dengan yang diminta. Contoh kalau yang diminta nama diri, berarti pakai nama. Kalau yang diminta misalnya adalah kata nama, berarti pakai yang ada tuan, nyonya, dan nona. Nah, ingat-ingat lagi tadi contohnya ya. Nah, kalau sudah, kita lanjut ke subtema 4 di halaman 151. Nah, di halaman 151 ini kita hanya tinggal melengkapi nih. Ada kata sapaan untuk sebagai kata nama nih. Contohnya ada raja, ratu, putri, dan penyihir. Nah, ada kalimat yang rumpang dari A sampai D, itu coba teman-teman lengkapi dengan kata sapaan yang tepat. Oke? Misalnya yang A nih, titik-titik senang melahirkan seorang putri yang cantik. Kira-kira kata sapaan yang cepat itu apa ya? Apakah raja, ataukah ratu, ataukah putri, ataukah penyihir? Coba kamu pilih ya nanti ya. Jadi itu cukup dilengkapi saja kata sapaannya. Nanti selanjutnya nomor 2, ini kamu tulis kata sapaan yang pernah kamu gunakan, yang biasa kamu gunakan tuh apa aja sih? 4 aja kata sapaan. Misalnya ketika kamu panggil adik, wah berarti kan kamu pakai kata sapaan adik ya. Boleh tulis di situ adik. Terus apa lagi? Contohnya sampai 4 yang pernah teman-teman gunakan. Nah, selanjutnya di nomor 3 ini teman-teman buat kalimat dengan kata sapaan yang sudah teman-teman tulis di nomor 2. Misalnya tadi nomor 2 teman-teman tulis adik. Berarti nomor 3-nya teman-teman buat kalimat dengan kata adik yang di A-nya. Terus B-nya teman-teman tulis apa lagi? Nanti yang di B-nya dibuatkan kalimat juga di nomor 3-nya. Sampai situ sudah jelas? Oke, kalau belum jelas nanti boleh tanya lagi ke Bu Nisa atau Bu Nur ya. Nah, alhamdulillah hari ini pembelajaran kita hanya tentang kata sapaan. Kita sudah masuk subtema 4 ya. Tadi mengulang lagi dari subtema 2 juga. Nah, tugas hari ini jangan lupa ada di halaman 72 untuk yang bagian bawah dan di halaman 151 nomor 1 sampai 3. Jangan lupa kalau sudah selesai tugasnya kirimkan ke Bu Nisa ataupun Bu Nur. Oke. Alhamdulillah pembelajaran kita sudah selesai. Dan jangan lupa teman-teman tetap semangat berpuasanya ya. Semoga teman-teman selalu sehat.
dan tetap makan makanan yang bergizi saat berbuka puasa. Oke. Sekian pembelajaran dari Munisa. Kita membaca doa dulu yuk. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.